Shalom, haleluya. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian. Senang sekali dapat berbagi renungan bagi saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kasih Kristus melindungi kehidupan saudara sekalian, sukacita selalu, dan damai di hati kita semuanya. Renungan kita hari ini berjudul Hidup yang digerakkan oleh Allah, yang tertulis dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini dunia masih berputar pada porosnya. Setiap makhluk yang hidup masih tetap bergerak melakukan segala aktivitasnya. Setiap orang yang hidup bergerak dan pasti digerakkan oleh sesuatu. Ada beberapa orang yang memang digerakkan oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Ada juga beberapa orang membiarkan dirinya digerakkan oleh emosi jiwanya yang meledak-ledak tidak terkendali. Ada juga orang terikat dengan masalah dan problema hidupnya, sehingga seperti orang yang hidup segan mati tak mau. Ada juga sebagian orang digerakkan oleh kasih yang selalu memenuhi hidupnya. Kemana saja dia pergi selalu mengasihi dan menyayangi. Kita semua hidup dan bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang sangat dominan dalam hidup kita. Kalau Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya digerakkan oleh Allah, dan Rasul Paulus menginginkan jemaat di Korintus juga supaya hidup mereka digerakkan oleh Allah, sehingga dia berkata seperti nats yang baru saja kita baca tadi, dan akan kita ulang kembali seperti firman Tuhan berikut. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pertanyaan datang kepada kita sekalian yang mendengar renungan ini. Hal apakah yang menggerakkan hidup kita? Kiranya Allah lah yang menggerakkan hidup kita, supaya kelak kita sampai kepada tujuan hidup sejati, yaitu menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi anaknya, mewarisi kehidupan kekal di surga mulia. Bila hidup kita digerakkan oleh Allah, apakah yang terjadi? 1. Kita tidak akan pernah berhenti bekerja. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Amin. Ketika hidup kita digerakkan oleh Allah, seluruh kerinduan kita tertuju kepada Allah. Setiap hari pikiran kita adalah hal-hal yang berasal dari Allah, hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Penantian kepada Allah akan memenuhi hidup kita setiap saat. Dan firman Tuhan berkata bahwa di dalam kehidupan orang yang rindu dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kita tidak akan pernah capek
Tidak ada rasa lelah dalam mengerjakan pekerjaan kita. Pelayanan kita akan kita kerjakan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita tidak akan pernah berhenti walau ada rintangan dan tantangan menghadang. Tidak ada rasa kecewa terhadap tindakan orang yang mengecewakan. Tidak akan ada sakit hati terhadap siapapun yang selalu menyakitkan hati. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan tidak akan menjadi lelah. Kita akan terbang tinggi seumpama Raja Wali dengan kekuatan kedua sayapnya. Badai menjadi pendukung bagi kita untuk terbang tinggi dan membuat kita tidak lelah mengepakkan sayap. Seperti Raja Wali yang hanya dengan mengembangkan sayapnya saja, angin kencang atau badai tersebut akan membuat badannya terbang jauh tinggi melayang. Hidup yang digerakkan oleh Allah akan membuat orang percaya tetap bergerak, bekerja, dan melayani. Bila hidup kita digerakkan oleh Allah, apakah yang terjadi? Yang kedua adalah kita akan memperoleh keberanian untuk menang. Mari kita lihat kehidupan Daud yang digerakkan oleh Allah. Ketika dia diurapi oleh Samuel seperti yang tercatat dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Sejak saat itu, hidupnya digerakkan oleh Allah. Dan hidup Daud selalu penuh keberanian dan kemenangan-kemenangan diraihnya bersama Allah. Lihatlah ayat-ayat berikut. 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Amin. Lihat, Goliat si raksasa tersebut tidak berarti apa-apa di hadapannya. Si raksasa Goliat yang membuat hati barisan tentara Israel gemetar tidak membuat Daud sedikit pun takut atau gentar. Ayat 48 menceritakan, Daud bahkan berlari ke barisan musuh untuk menemui Goliat si raksasa yang lengkap dengan pakaian perang itu. Dan hanya dengan alat sederhana, yaitu umban dan batu, Goliat jagoan musuh itu tewas di tangannya. Dan sorak kemenangan terdengar di seantero penjuru negeri Israel. Sorak kemenangan terdengar bergemuruh. Itulah hidup yang digerakkan oleh Tuhan. Tidak ada ketakutan dalam menghadapi bahaya maut. Tidak ada kegentaran menghadapi masalah sebesar Goliat. Segenap kita orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan hidup yang digerakkan oleh Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk gentar. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita untuk menjalani hidup ini. Orang percaya yang digerakkan Allah akan memperoleh kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan yang perkasa. Haleluya. Bila hidup kita digerakkan oleh Allah, apakah yang terjadi? Yang ketiga adalah kita akan menghasilkan buah.
Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih untuk melakukan segala kehendak Allah. Kita dipilih untuk hidup di dunia ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita adalah warga kerajaan surga yang diutus ke dunia untuk menyatakan kemuliaan bagi Allah yang mengutus kita. Kita diperintahkan untuk pergi dan menghasilkan buah yang menyatakan karakter-karakter kerajaan. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 berbunyi, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Amin. Inilah karakter kerajaan itu, karakter surgawi yang harus dihidupi oleh anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya yang digerakkan oleh Allah. Buahnya akan menjadi kesukaan bagi semua orang dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Bagaimanakah caranya supaya hidup kita digerakkan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kita, sehingga kita dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Dan itulah yang menggerakkan hidup kita untuk melakukan segala kehendak Allah dalam hidup kita. Dan ketika hidup kita digerakkan oleh Allah, kita tidak akan pernah berhenti bekerja. Kita akan memperoleh keberanian untuk menang, dan kita akan menghasilkan buah. Dan semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Firman Tuhan yang sudah memberkati kita akan menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan selalu diingatkan oleh firman Tuhan supaya hidup kita tetap berserah dan Roh Allah berkuasa atas kita, dan hidup kita akan senantiasa digerakkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami bersukacita karena firman-Mu melawat kami hari ini, memberkati kami dan mengajari kami bagaimana kami harus hidup. Hidup kami harus berserah kepada kehendak-Mu, sehingga Engkau dapat hidup di dalam kami, menghidupkan kami, dan menggerakkan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Kami tidak akan pernah lelah. Kami akan memperoleh keberanian untuk menang, dan kami akan menghasilkan buah yang tetap, dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian yang datang menemui kita hari ini. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kita, sehingga dengan kasih-Nya yang sempurna menggerakkan hidup kita menjadi milik kepunyaan-Nya, dan selalu mau dan turut untuk digerakkan oleh Allah yang perkasa. Sampai bertemu kembali dalam program renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.